Hai semuanya, balik lagi dalam vlog gua. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Dan dalam video kali ini, gue mau sedikit sharing aja soal kamera yang lagi sering gua pakai, yaitu kamera ini dari Insta360. Mungkin bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya tentang kamera ini, kalian bisa nonton. Linknya ada di sini atau di sini ya, pokoknya situ, atau nggak gua taruh di deskripsi. Simpelnya kamera ini tuh adalah Insta360 One R, yang dimana kamera ini modelnya tuh modular. Jadi kayak dia bisa gonta-ganti lensa gitu. Nah kebetulan ini gue lagi pakai lensa yang 360 ya, jadi kayak semua area itu bisa kerekam gitu karena dia 360. Terus gue juga ada ini juga GoPro Hero Max, yang dimana dia juga spesialnya di 360 juga, apa namanya, dari GoPro. Kamera ini juga sudah cukup lama gue pakai, ya gue pakai ngevlog, touring, ngevlog di kota gitu ya, atau ngevlog biasa. Ini juga cukup sering. Cuman semenjak kehadiran kamera ini, gue jadi lebih sering untuk pakai ini untuk segmen 360-nya. Insta360 ini untuk pengoperasian kayak manajemen file segala macamnya bisa pakai Insta360 Studio, yang dimana dia penggunanya juga cukup simple dan ternyata pilihan editannya juga cukup banyak. Plus di Insta360 itu kayak punya mode-mode tersendiri gitu loh. Kalau misalnya kalian mau bikin video kayak ala-ala time-lapse tapi berasa kitanya gerak cepet, kayak The Flash gitu ya, itu bisa. Terus kayak bisa kayak kasih rekaman yang modelnya ala-ala stop motion, terus kayak di pause-pause gitu. Jadi kayak misalnya kita ada bayangannya gitu, jadi kayak ngeduplikat diri kita sendiri, itu juga bisa di Insta360. Jadi menurut gua tuh kayak mode pilihan rekamannya itu lebih variatif di Insta360 ketimbang GoPro Max. Kalau GoPro Max ya cuma sekedar video 360, that's it, udah itu doang. Ya mungkin kualitasnya lebih tajam, lebih bagus, tapi menurut gua kalau soal kualitas sama aja ya. Dan ini adalah hasil rekaman dari Insta360 yang One R sama GoPro Max. Jadi perbedaannya kalian bisa lihat sendiri. Dan gue itu menggunakan memory card dari SanDisk yang 64 GB. Gue juga menyarankan kalian juga pakai memory card yang proper ya. Gue pakai SanDisk yang ekstrim, 64 GB aja cukup, yang V30. Jadi ya itu perlu diperhatikan juga soal memory card, karena kalau misalnya memory cardnya kalian yang kecepatan membacanya rendah, suka error sih. Sampai akhirnya gue tuh kebetulan ada teman yang dimana doi dia punya 360 juga, Insta360 juga, tapi yang model X2, yang ini nih modelnya. Nah ini. Nah jadi dia itu lebih spesial lagi sih untuk penggunaan kamera 360 ketimbang ini, karena kalau Insta One R itu kayak all in one lens gitu loh. Jadi kalau misal kalian pengen punya satu kamera, ya mending pilih Insta One R aja gitu, karena dia punya banyak pilihan lensa, walaupun memang dijual terpisah dan ujung-ujungnya lebih mahal. Tapi menurut gua karena dia modular, jadi kayak compact aja gitu semuanya dalam satu paket. Sedangkan kalau misalnya kalian yang mau fokus ke kamera 360, gue lebih menyarankan Insta360 X2. Karena ya yang tadi itu lagi ya, penggunaannya simple, cepat dimengerti, user friendly juga aplikasinya. Dan ini adalah hasil contoh rekaman 360 dari kamera Insta360 yang X2. Mantep ya, dan kita bisa ngoperasin sendiri. Plus kalau yang model ini dia ada layarnya gitu guys. Jadi ini layar yang bentuknya lingkaran, tapi ini touchscreen, dan menurut gue ini juga cukup fungsional. Plus baterainya yang Insta One X2, dia baterainya lebih tahan lama ketimbang yang Insta One R yang untuk ukuran standarnya. Walaupun memang dia Insta One R ini dia punya baterai aksesoris tambahan yang warna hitam, jadi dia kayak power baterainya itu 2 kali lipat dayanya ya ketimbang yang warna merah ini. Tapi kalau yang X2 dia sejatinya satu baterai aja udah cukup lama banget. Kurang lebih kayak kalau misal full non-stop record, bisa lah 2,5 jam 3 jam untuk resolusi 4K ya, 4K yang 360. Dan kalau misalnya kalian nggak mau terus-terusan pakai 360, mode 360 maksudnya, ya di sini juga bisa guys. Kalian tinggal mode yang biasa, yang cuma single view gitu ya, bukan 360. Ini juga bisa di kamera X2, jadi kayak kurang lebih kayak GoPro Hero Max fungsinya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai yang single view, mode single view itu bukan 360, resolusi maksimalnya cuma sampai di 1440p 50 fps. Sedangkan untuk yang mode 360-nya sama kayak Insta One R, dia bisa 5,7K tapi hasilnya lebih jernih dan lebih mantep. Ya mungkin ini perbandingannya kalau misalnya dibandingin sama Insta One R. Jadi bisa dibilang Insta One X2 ini sama Insta One R ini dia pengembangannya tuh lebih spesifik ke
lensa yang 360. Yang udah pernah gue bilang di video sebelumnya di review kamera Insta One R, jadi Insta360 ini dia lebih fokus ke kamera 360 guys, ketimbang kalau mode kamera yang biasa. Itu menurut gue ya. Jadi kalau misal kalian lagi mencari kamera 360 yang terbagus untuk saat ini apa? Insta360 jawabannya. Dan dari tadi gue udah ngomongin kayak plus-plusnya terus kan. Nah, minusnya ini apa guys? Ya yang tadi minusnya tuh kalau misalnya kalian mau pengoperasian mobile pakai wifi gitu ya, dia lemot banget, parah. Beda kayak GoPro yang dimana dia kalau misal dioperasiin lewat HP, lewat wifi, connect wifi gitu ya ke kameranya, dia cepet banget pengoperasiannya, nggak ada jeda sekalipun, nggak ada lemot-lemot, nggak ada yang pokoknya nggak bikin error lah. Sedangkan kalau Insta360, aduh lemotnya parah men. Better ngerjainnya di komputer gitu. Plus harga kameranya sendiri menurut gue juga sampai saat ini mahal sih jatuhnya, karena beda kan kayak GoPro yang kayak tiap tahunnya ada yang baru gitu kan ya, GoPro 10 yang terakhir, sebelumnya 9 gitu, dan itu tiap tahun ada yang baru. Sedangkan kalau Insta360 itu dia untuk yang model terbarunya aja mungkin lama banget ya, jadi harganya tuh ya terus bertahan di situ-situ aja. Dan minusnya apalagi ya, nggak ada lagi sih, paling itu aja. Oh ya, ini semuanya juga sudah waterproof pada dasarnya kamera ini, cuman sedangkan kalau GoPro Hero Max atau Hero manapun yang kalau nggak salah sih dari Hero 5 ke atas sudah full waterproof tanpa casing, dia ini sudah durability-nya nggak usah ditanyain lagi. Jadi kalau misalnya ngomongin durability, kekuatan kamera kayak waterproof atau dustproof atau apapun, GoPro menurut gue lebih kuat ya ketimbang Insta360. Sedangkan Insta360 itu harus pakai aksesoris tambahan lagi. Itu aja guys, gue cuma pengen sekedar sharing aja soal kamera yang gue pakai buat touring, buat motovlog, buat konten gitu ya. Karena gue sebagian besar juga menggunakan konten dari kamera-kamera kecil seperti ini gitu ya. Nah, gimana menurut kalian guys? Mungkin teman-teman yang pengguna Insta360 bisa sharing juga opininya di kolom komentar di bawah. Guys, kalau misalnya kalian lagi cari kamera Insta One R juga, kalian bisa klik link aja di deskripsi video. Pokoknya di situ kalian bisa beli kameranya lewat klik link di situ. So ya paling segitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.